Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Suatu hari di Bandara Internasional JFK yang sangat ramai, seorang pria tiba di Bandara Internasional JFK, tetapi ternyata dia tidak diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Petugas membawanya ke kantor dan mencoba menjelaskan apa status kewarganegaraannya saat ini. Tapi dia tidak mengerti apa yang dikatakan petugas itu. Hingga akhirnya ia menyaksikan berita tentang negaranya di televisi. Saat dia dalam perjalanan ke AS, sebuah revolusi dimulai di negara asalnya Krakozia. Karena perang saudara, Amerika Serikat tidak lagi mengakui Krakozia sebagai negara berdaulat dan menolak masuknya ke AS. Tidak dapat meninggalkan bandara atau kembali ke Krakozia, dia malah tinggal di terminal, membawa barang bawaannya dan kaleng kacang planter yang misterius. Dia kesulitan dalam berbicara bahasa Inggris, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat membantunya. Dia merasa sulit untuk melakukan panggilan telepon dan bahkan kesulitan untuk meminta bantuan. Dia juga membantu seorang wanita yang kesulitan menutup kopernya yang penuh. Namun, saat membantu, voucher makanan tersebut dibuang oleh petugas kebersihan. This video is sponsored by QD. QD is Asia's largest platform for students, tutors, and coaches to find and book lessons online or offline, all from a single platform. Sign up at QD today. Ia mencoba untuk tidur di salah satu lounge, namun kursi yang ia gunakan ternyata rusak. Dia membuka kopernya untuk mengeluarkan perkakas listrik dan mulai memperbaiki kursinya. Dia mengatur ulang tempat tidurnya, dan menarik saklar sehingga ruangan tempat dia berada gelap dan nyaman baginya untuk beristirahat. Dia tidur sambil memeluk toples kacang misterius itu. Dia mencoba melewati imigrasi lagi, tetapi hasilnya sama, dia ditolak masuk ke AS. Kepala Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, CBP ingin dia dikeluarkan dari bandara. Dia mengumpulkan uang untuk makanan dengan mengambil troli bagasi kosong untuk hadiah 25 sen dari mesin, sampai kepala mencegahnya. Dia kemudian berteman dengan seorang pengemudi mobil catering yang memberinya makanan dengan imbalan informasi tentang seorang wanita petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan. Dengan bantuannya, pengemudi mobil catering dan gadis itu akhirnya menikah. Dia bertemu dengan seorang pramugari yang mengajaknya makan malam, tetapi dia mencoba mendapatkan uang untuk mengajak wanita itu keluar. Dia akhirnya mendapat pekerjaan di luar buku sebagai pekerja konstruksi di bandara dengan penghasilan $19 per jam. Dia diminta menjadi penerjemah untuk seorang pria Rusia yang putus asa dengan obat-obatan tidak berdokumen untuk ayahnya yang sakit. Dia mengklaim itu adalah obat untuk kambing, melarang penyitaan obat dan menyelesaikan krisis. Di bawah tekanan dan pengawasan ketat dari Komite Peringkat Bandara, yang mengevaluasi Kepala CBP untuk promosi yang akan datang, Kepala CBP berselisih dengannya. Seorang petugas kebersihan bandara membesar-besarkan insiden kambing kepada rekan kerjanya dan sebagai hasilnya, dia mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari semua staf bandara. Suatu hari, dia menjelaskan kepada gadis itu bahwa tujuan kunjungannya ke New York adalah untuk mengumpulkan tanda tangan dari pemain saksofon tenor. Terungkap bahwa kaleng kacang yang dibawanya tidak lebih dari salinan foto Hari Hebat di Harlem yang ditandatangani. Almarhum ayahnya adalah seorang penggemar jazz yang menemukan potret terkenal itu di sebuah surat kabar Hungaria pada tahun 1958, dan bersumpah untuk mendapatkan tanda tangan dari semua 57 musisi jazz yang ditampilkan dalam foto tersebut. Beberapa bulan kemudian, perang di Krakozia berakhir, tetapi kepala CBP tetap tidak mengizinkannya masuk ke Amerika Serikat. Gadis itu mengungkapkan bahwa dia telah meminta temannya, sebenarnya seorang pejabat pemerintah yang sudah menikah dengan siapa dia berselingkuh untuk membantunya mendapatkan izin bepergian di AS. Tetapi dia kecewa mengetahui dia telah memperbarui hubungannya dengan manusia selama proses ini. Lebih buruk lagi, Kepala CBP perlu menandatangani formulir yang memberinya hak untuk tetap di Amerika Serikat, tetapi menolak. Kepala CBP malah memerasnya untuk kembali ke Krakozia, atau dia akan memecat pengemudi mobil catering karena mengizinkannya masuk ke area persiapan makanan yang dibatasi dan mendeportasi petugas kebersihan kembali ke negara asalnya India, di mana dia dicari karena menyerang polisi yang korup. Setelah mendengar ini, petugas kebersihan berlari di depan pesawatnya dan memintanya untuk tetap pergi. Pesawat tertunda, memberinya cukup waktu untuk pergi ke kota dan mendapatkan tanda tangan. Dengan restu dari seluruh staf bandara, dia meninggalkan bandara setelah menerima jas seragam dari Direktur Pelabuhan Asisten Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS dan memanggil taksi. Kepala CBP, mengawasinya meninggalkan bandara, memutuskan untuk tidak mengejarnya. Saat dia bersiap untuk naik taksi ke Ramada Inn tempat pemain saksofon tenor tampil, dia mengamati wanita yang keluar dari taksi, di mana dia memberinya senyum sedih. Dia berbicara singkat dengan sopir taksi,
memberitahu dia cara menghindari lalu lintas dalam perjalanan ke hotel dan bahwa dia berasal dari Krakowia. Sopir mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari Albania dan tiba lebih awal minggu itu. Dia menghadiri pertunjukan dan mengumpulkan tanda tangan, akhirnya melengkapi koleksinya. Setelah itu, dia pergi dan memanggil taksi, memberitahu pengemudi, "Saya akan pulang." Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.